entrepreneur itu cuman ada dua sih, gitu kan. Emang bawaan bayi gitu, bawaan dari bayi. Oh, memang ada gennya. Ada gennya atau keturunannya, atau emang gara-gara apa? Nyontek gitu. Episode kali ini very spesial pada Telong. Ada 3 spesialnya. Yang ketiga, kita berkunjung ke rumah Masri dari Mas Bila. Ini spesial kenapa? Karena ini adalah channel pertama yang boleh masuk ke rumah Masri. Belum ada channel dari manapun yang diizinkan meliput video. Yang kedua, ya istimewanya karena kita Masri. Itu orang sudah tahu lah siapa channel Bila, siapa Masri. Tapi juga ada istilahnya yang ketiga, kita nanti kita sambil ngobrol. Yuk kita masuk ke dalam. Halo, pagi Mas Ru. Pagi, apa kabar? Rumah perjuangan. Iya. Sebetulnya apa sih? Ini makhluk apa nih ekonomi kreatif? Terima kasih kepada Tuhan gitu ya, karena kata Mr. Gower gitu, Oh ya, Bandung didirikan pada ciptakan pada saat tersenyum. pada saat Lagi mood lagi. Tuhan tersenyum gitu kan ya. Nah, Mas Fit kan udah jadi entrepreneur selama berapa nih? 40 tahun lebih ya. Wow. Ya, Kira-kira sebetulnya apa sih yang bikin orang susah gitu jadi? Maksudnya gini, orang susah jadi entrepreneur gitu. Oh, Kadang juga mungkin bisa memulai tapi nggak manja. Nah, supaya bisa bertahan sampai puluhan tahun gimana? Atau apa sih what makes an entrepreneur istilahnya? ya kalau yang saya alami sendiri, mungkin entrepreneur itu cuman ada dua sih, gitu kan. Emang bawaan bayi gitu, bawaan dari bayi. Oh, memang ada gennya gitu. Ada gennya atau keturunannya, atau emang gara-gara nyontek gitu. Jadi nyontek itu terpengaruh oleh lingkungan. Kan seorang wirausaha itu kan kalau dia terpengaruh lingkungannya jelek, misalkan tukang copet gitu ya, pasti dia jadi pecopet. Itu wirausaha itu. Jangan salah, itu wirausaha, gitu kan ya. Wirausaha. Tukang contek, gitu kan ya. Itu juga wirausaha. Nah, cuma tadi dalam batasan negatif positifnya. Tapi kalau misalkan yang sudah punya gen, sayang sekali gitu. Jadi misalnya orang tuanya emang sudah pebisnis gitu, tapi keluarganya nggak bisa nerusin gitu. Dan itu banyak sekarang, ya. Nah, kebetulan kalau bapak saya pegawai negeri gitu ya. Mungkin saya ada darah dari mbah saya gitu ya. Mbah saya seorang pembatik dari Solo. Mungkin dari situ. Nah, karena bapak saya pegawai negeri, tapi mungkin dari yang lain. Kedua, saya ditambah lagi lingkungan saya dari SD mungkin sampai university. Itu lingkungan saya kumpulan keluarga Chinese gitu ya. Jadi di sekolah dan itu juga mungkin mempengaruhi diri saya gitu. Karena saya melihat teman-teman saya, meskipun dia sekolah, kok dia bawa termos isinya es lilin gitu ya, gitu kan ya, kok nggak malu gitu. Nah, dari situ mungkin ya, oh ternyata dia memang ingin berjualan es lilin untuk sedikit nambah uang sakunya. Jadi dari kecil, jadi kita melihat, merasakan gitu ya, terus mencoba. Nah, jadi pertumbuhan wirausaha itu mungkin menurut saya sekarang sangat penting karena contoh saja yang gampang, berapa sih tersedianya lapangan pekerjaan? Mungkin sangat terbatas. Tapi kalau seandainya wirausaha itu jadi pilihan saya, sudah jelas ada cita-cita di dalam diri saya. Bagaimana saya bisa merekrut, memberikan kesempatan kerja kepada orang sekitar saya dan lain-lain. Nah itu kan satu gagasan yang sangat luar biasa. Jadi nggak usah pakai kampanye ada akan membantu tentang pengangguran dan lain-lain.
Kan yang berbahaya kalau kita sendiri nganggur gitu kan. Nah, jadi mindset itu sangat sangat penting. Nah, itu yang harus kita teruskan. Kita harus menginfluence, bikin formula untuk calon wirausaha yang lebih mudah lagi gitu. Ya. Jadi kalau dulu mungkin saya harus punya mesin jahit, harus punya keahlian, punya ini. Nah, kalau sekarang mungkin berbandingnya harus ada network gitu ya. Network mungkin Diki menjadi desainer gitu. Nah, saya jadi tukang sablonnya. Nanti mungkin sahabat kita yang lain ikut menjual produk. Nah itu yang mungkin terpikir saat-saat saya masih remaja, dan akhirnya saya dirikan Caladi nomor 59. Sementara juga burung caladi itu adalah burung pelatuk ya bahasa Indonesianya, dan itu menularkan spirit wirausaha yang sangat luar biasa. Karena kalau lihat burung pelatuk tuh sekali dia notok ya, dengan kecepatan per detik berapa gitu, dan akhirnya pohon itu berlubang atau dia tumbang. Artinya simbol itu kan kalau dengan ketekunan, keseriusan, fokus dan segala-galanya, saya rasa usaha apapun akan ditemukan baik. Orang hebatnya Caladi itu kan di kepala gitu. Ya. Dia pakai kepala sampai berubah. Ya. Nah kalau dari pengalaman Mas Wid yang paling susah apa sih menjadi entrepreneur gitu? Kita nggak usah ngomong glamornya lah. Ya, yang susah itu pertama diri kita sendiri untuk semacam menumbuhkan, membangun achievement diri kita sendiri gitu. Misalkan gini, saya jadi tukang sablon atau sablon jadi kaos gitu. Itu nggak boleh bosan gitu. Ya, bahkan dari kecil harus besar. Bahkan kalau bisa dia menularkan menjadi jejaringnya dia, ya, supaya nanti jejaring itu jadi partnernya dia gitu. Mungkin bisa saja terakhir saya membuat pelatihan di Papua, itu satu contoh. Mungkin saya tinggal di Jawa Barat, orang Bandung atau orang Jawa, tidak mudah mengenal budayanya Papua gitu. Tapi kalau kita bisa berkenalan dengan Papua, akhirnya kita mengerti bahasanya Papua, ikon-ikonik apa yang ada di Papua, dan itu bisa kita bikin desain dan akhirnya menjadi sebuah kaos yang serinya Papua. Dan juga belum tentu harus mereknya C59. Mungkin local brand kita tumbuhkan gitu kan. Karena nanti ada terjadi segmentasi dengan sendirinya gitu. Apakah saya sebagai pemasok kaos oblongnya mungkin, tapi mereknya Papua, yang nyablon orang Papua gitu. Jadi nggak jadi seperti malah nambah saingan gitu. Saya rasa tidak, karena cita-citanya sama ya dengan para founder Indonesia. Pada saat mereka membangun NKRI, sama saya juga. Cita-cita saya sederhana, negara kaos Republik Indonesia gitu kan. Nah, negara kaos Republik Indonesia kan boleh dong dengan 1 juta brand gitu. Berarti ini presidennya. NKRI ya kaos aja. Ya, mungkin satu gagasan. Nah, kan sudah terbukti 40 tahun saya jadi presiden. Iya, presiden seumur hidup. Iya. Nah, ngomong C59 40 tahun, kalau dalam bayangan Mas Wid sendiri gimana nih C59 ke depan? Saya rasa C59 sekarang atau ke depan itu kalau ibaratnya mungkin satu keluarga, dia selalu ada nickname-nya atau ada nama keluarganya gitu. Kalau mungkin di Sumatera tuh ada marganya gitu. Nah, jadi mungkin ke 100 atau ke 1000 orang berikutnya mungkin C59-nya tidak kelihatan. Tapi itu bagian dari C59 gitu kan. Contohnya gini, mungkin kalau kita jalan-jalan kemana lah gitu ya, di Indonesia ujung-ujungnya ada orang menjual kaos, baik itu kaos pariwisata atau kaos itu dalam bentuk kaos fashion atau kaos itu kebutuhan instansi.
Tidak langsung merek C59. Oh. Tapi kalau kita urut, jangan-jangan itu belajarnya di C59. Jangan-jangan dia dulu karyawan C59. Itu sebuah kebanggaan, sebuah kepuasan saya gitu ya. Artinya tidak perlu 100% milik saya gitu. Udah harus juga muncul. Tapi saya sudah berhasil ngeracunin orang lain secara positif. Sama kan? Kalau ditanya di Jogja, tukang gudeg, banyak orang bikin gudeg. Mie Jawa banyak banget. Tapi jangan-jangan belajarnya siapa? Ibu itu. Ya. Kira-kira nggak jauh beda gitu ya. Nah, spirit C59 itu yang harus tetap pentingnya harus kita keluarkan. Ya, makanya kalau saya sering cerita ya mungkin C59 saya plesetkan 59C ya. C pertama cinta. Banyak banget dong. Oh, C kedua cerdas, cerdik, cermat, solidnya. Dan ujungnya C cuan. Ya, salah satunya kreativitas di dalamnya gitu. Tapi kan yang susah membangun komitmennya gitu. Yang mengatami gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan mungkin ini Mas, kalau udah cerita C59 dari gang ya pabrik akhirnya terkenal seluruh Indonesia gitu ya, akhirnya melegenda sampai sekarang, itu udah banyak lah mungkin orang di Bogor. Tapi mungkin yang tidak banyak orang tahu sebenarnya gimana sih perjuangan di balik itu. Mungkin kita cerita masa sulitnya lah, kan pasti ada juga. Yang penting maksudnya bagaimana Mas Wid menghadapi itu, dan terus ya akhirnya kan C59 bisa bertahan puluhan tahun gitu. Tidak gampang gitu. Ya, saya pikir masa sulit itu sudah ada ya yang dialami oleh si bayi tadi gitu. Bayi yang kecil atau balita tadi, apakah kita nggak pernah ngalamin masa sulit? Semua ya. Semuanya ya. Semua anak-anak yang terlahirkan dia pasti ngalamin kesulitan. Dia harus jatuh, gitu. Iya, Dia harus merangkak, gitu kan ya. Dia belajar jalan, bahkan ada juga yang mungkin kalau sekarang istilahnya ada yang autis dan macam-macam atau berkebutuhan khusus. Itu perjuangan. Ya, tapi kalau kita lihat secara menyeluruh, toh tetap ada gitu ya. Anak berkebutuhan khusus yang barusan saja memenangkan juara maraton. Gitu. Iya. Ya ada. Nah, artinya kesulitan yang paling hakiki adalah bagaimana dia bisa mengalahkan dirinya sendiri gitu. Justru dengan segala kekurangannya. Jadi kekurangan itu menjadi kekuatannya dia gitu. Misalkan gini, ngangguk tapi sambil susah juga nih. Iya. Bayang sih, kebayang. Saya kurang bisa mendesain gitu. Tapi saya punya ide gitu. Saya minta tolong dong sama seorang drafter gitu ya. Gagasan saya digambar sama dia gitu. Misalkan. Jadi kekurangan, bagaimana kekurangan menjadi kekuatan gitu, balik gitu. Kan banyak orang setelah punya kekuatan dia malah lengah gitu kan ya, kurang teliti gitu, karena dia ngerasa jagoan gitu ya. Atau mungkin kadang-kadang malah dia ngerasa super power tapi nggak ngerti konsep gitu misalnya. Nah, jadi cara mengalahkannya adalah pertama dirinya dia sendiri, keduanya ya harus mau belajar dan belajar, jadi nggak ada berhentinya gitu ya. Artinya kalaupun gagal itu sudah pasti semua orang pernah gagal, nggak pernah nggak ada. Iya. Tapi bagaimana gagal berikutnya menjadi pelajaran, berarti dia gagal lagi gitu. Ya minimal kalau kita pelajari yang belakangan ini 3 tahun kita ini COVID gitu ya. Iya, nah itu. Wah, itu kan sebuah perjuangan ya. Bagaimana C59 masih ada atau dikenal, atau memang saya juga hidupnya dari C59 gitu. Dan apakah benar kalaupun saya harus pindah ke kuliner gitu. Sementara 40 tahun saya menekuni C59 gitu. Belum tentu. Passion saya di C59. Nah, sementara kan kalau kita lihat keperluannya
kebutuhan kaos se-Indonesia sangat besar. Tapi kan dengan dunia yang sangat kompetisi seperti ini, kita harus menjualnya seperti apa gitu. Murah tapi tidak murahan gitu. Itu susah. Susah kan? Kaosnya murah tapi nggak murahan gitu. Nah, atau orang tahu kalau kecil mesinnya tuh nggak murahan gitu. Iya. Karena kita bisa memberikan kualitas, kita bisa memberikan output yang baik, konsultasi yang baik. Nah itu yang mungkin nggak boleh bosan gitu ya, harus passionnya di situ dan tetap harus belajar dengan kekinian gitu ya. Karena bisa dibayangkan dulu ada tukang sabun spanduk, Iya. sekarang digital printing semua. Atau itu yang lukis bioskop tuh. Ya, manual ya, manual atau di truk gitu ya. Di truk itu banyak. Sekarang tinggal printing digital jadi seperti itu. Nah begitu juga dulu cetak saring jadi naik sablon, kan sekarang teknologinya juga sangat mudah sekali gitu. Ya. Tapi kan yang dibalik itu sendiri, bagaimana sih menciptakan adanya order, adanya pesanan dengan segitu banyak pesaing yang ada. Nah, itu kan sama kan, mungkin kita butuh promosi, kita butuh macam-macam supaya customer baru kita mungkin masih kenal dan kita dapat peluang. Tapi ya saya pikir semuanya sudah ada yang ngatur ya. Untuk hari mahal puasa itu pasti sudah mengatur rezeki kita. Iya. Thank